Bendung Gandong Kerik yang berada di Kabupaten Magetan, Jawa Timur mengalami kerusakan. Bendung karet ini tidak dapat berfungsi sejak 2021 dikarenakan sobeknya karet dari bendung ini. Hal ini berdampak pada terganggunya proses irigasi 745 hektar lahan dan sumber mata air di 8 desa. Dari hal tersebut, Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Dinas PU Kabupaten Magetan dan Institut Teknologi 10 November berkolaborasi mengatasi permasalahan ini. Tim yang beranggotakan dosen dan mahasiswa dari Departemen Teknik Infrastruktur Sipil ITS ini turut berkontribusi dalam merancang dan membuat desain model fisik bendung yang baru. Focus Group Discussion atau FGD diadakan untuk lebih memahami permasalahan yang ada dan menjawab kebutuhan masyarakat. Langkah ini ditempuh untuk mendapatkan data sekunder seputar bendung dan tinjauan ke dinas-dinas terkait turut dilakukan untuk mendapatkan informasi untuk pengolahan data yang lebih akurat. Dalam proses pembuatan desain bendung ini dibutuhkan beberapa tahapan yang dimulai dengan survei lokasi secara langsung. Dimulai dengan pengumpulan data hidrologi dan data topografi. Data hidrologi yang dikumpulkan mencakup tutupan lahan, analisis hujan rancangan, dan luasan das gandong. Berikut ini adalah data tutupan lahan terbaru. Didapatkan koefisien C sebesar 0,55. Berikut ini adalah perhitungan hujan rancangan 2, 5, 10, 25, 50, dan 100 tahunan menggunakan data hujan tahun 2001 sampai 2022 dari 5 stasiun hujan terdekat. Lalu berdasarkan hasil delineasi, das gandong memiliki luas sebesar 117,18 km persegi. Pengumpulan data topografi mencakup pengukuran topografi, pengambilan sampel sedimen, dan pengukuran aliran. Pengukuran topografi dilakukan dengan mengukur cross-section sepanjang 500 meter dari hulu dan hilir bendungan, lalu dilanjutkan dengan mengukur detail bangunan bendungan. Didapatkan hasil pengujian lab untuk sedimen D90 sebesar 6,5 mm dan DM sebesar 0,55 mm. Lalu pengukuran aliran. Dengan menggunakan alat current meter, didapatkan kecepatan rata-rata 0,232 meter per detik. Menurut karakteristik das gandong kerik, maka kami menggunakan metode hidrograf Nakayasu. Didapatkan Ki50 adalah 295,46 meter kubik per detik dan Ki100 adalah 321,39 meter kubik per detik. Selanjutnya adalah tahap analisa hidrolika. Kondisi existing menunjukkan tidak ada mercu akibat kerusakan bendung karet, maka didapatkan ketinggian muka air di atas bendung sebesar 2,1 meter. Ketinggian energi sebesar 3,1 meter. Nilai Fraude didapatkan adalah 4,46 di hilir pelimpah dengan kecepatan 12,25 meter per detik. Lalu berikut ini adalah 3 usulan model mercu untuk bendung gandong kerik. Pertama adalah model mercu Ogi. Yang kedua model mercu tipe bulat, dan yang ketiga adalah model mercu tipe gergaji. Pemodelan yang dipilih adalah tipe Ogi, dengan tinggi 1,2 meter dan ini adalah hasil untuk persiapan model fisik dalam skala laboratorium. Setelah itu tim dari ITS membuat rancangan model fisik bendung gandong kerik untuk meminimalisir risiko kesalahan saat pembangunan bendung yang sebenarnya. Pembuatan prototipe bendungan ini dimulai pada tanggal 16 Oktober hingga tanggal 13 November 2023. Model bendung dibuat dengan dimensi lebar 4 meter, panjang 11 meter, dan tinggi 1 meter. Tujuan dibuatnya prototipe bendung ini adalah untuk uji coba model mercu bendung yang sudah diperhitungkan sebelum direalisasikan langsung di lapangan. Pada bagian alat ukur reach box dilakukan simulasi debit aliran sebesar Ki50 dan Ki100. Simulasi ini dilakukan sebagai pensuplai debit aliran yang akan terjadi apabila besarannya nanti sesuai dengan kondisi setara Ki50 dan Ki100 agar melihat konsekuensi ketinggian muka air pada pelimpah mercu dan juga laju aliran pada bagian kolam olah pada model. Pada video dapat diperhatikan kondisi aliran sungai apabila akan terjadi banjir sebesar Ki50 dan Ki100 pada model fisik bendung gandong kerik. Garis hitam pada video menunjukkan padanan nilai ketinggian dengan skala model 1:40, maka satu garis bernilai 1 cm sama dengan nilai 40 cm di lapangan. Saat dihempaskan aliran sebesar Ki50, ketinggian aliran berada pada garis ke-7 yang artinya tinggi air di atas mercu atau spillway setara 2,8 meter di lapangan. Hal ini sesuai dengan hasil analisa aplikasi HEPRES yang dilakukan sebelumnya.
Kejadian laju aliran pada kolam olah menunjukkan bahwa saat terjadi aliran Ki50 dan Ki100 muka air mengalami lonjakan pada bagian kolam olah dan terlihat loncatan air masih terjadi pada ujung kolam olah. Hal ini menginformasikan bahwa nantinya desain panjang kolam olah perlu diperpanjang agar tidak terjadi loncatan aliran, sehingga nanti saat proses konstruksi tidak ada kejadian yang menyebabkan erosi dan sedimentasi pada penambang sungai existingnya.